kan atas hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang masalah mandi janabah. Maka judulnya pada malam hari ini adalah Fiqhul Ghusli bid Dalil wa Ta'lil. Fikih atau mandi besar berdasarkan dalil dan ta'lil. Sebelumnya saya ingin menyampaikan hadis yang menunjukkan pentingnya masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam itu adalah satu, iqamus shalah, menegakkan salat 5 waktu, wa ita'uz zakah, dan membayarkan zakat, yaitu zakat yang wajib, wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah yaitu Ka'bah, wa shaum syahri Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wal ightisalu minal janabah, dan mandi dari jenabat. Jadi mandi dari jenabat adalah termasuk perkara yang sangat penting, di mana oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disejajarkan dengan 4 masalah yang merupakan rukun dari ajaran Islam, yaitu salat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian haji, dan puasa Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Yang kelima tidak disebutkan di sini karena sudah mafhum, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahan ini sangat penting. Kita mulai masalah tentang mandi junub ini dari masalah yang pertama, al-mas'alatul ula. Yajibu bi khurujil maniyyi li syahwatin walau bi tafakkur. Apa artinya? Wajib mandi janabah jika keluar mani, keluarnya itu karena syahwat meskipun hanya karena berpikir saja. Jadi salah satu penyebab wajibnya mandi junub itu adalah ketika keluar mani dari seorang laki-laki maupun dari seorang perempuan, dan keluar maninya itu li syahwatin, karena syahwat. Sehingga kalau keluar maninya bukan karena syahwat, tapi karena penyakit misalnya, atau karena masalah-masalah yang lainnya, keluar maninya, jadi tidak ada perasaan enaknya keluarnya itu karena sakit ya. Tidak karena syahwat. Kalau karena syahwat pasti ada rasa nikmatnya. Nah, maka itu tidak menyebabkan wajib mandi junub. Tapi kalau karena syahwat, maka wajib menyebabkan mandi junub. Walau bitafakkur, meskipun hanya berpikir, alias tidak melakukan hubungan sama sekali dengan istrinya, hanya memikirkan istrinya saja. Ya, mungkin sudah pisah lama dengan istrinya, kemudian teringat dengan istrinya, kemudian memikirkan tentang istrinya, akhirnya kemudian keluar maninya. Nah, ini termasuk sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi janabah. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dari riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Innamal ma', sesungguhnya tiada lain air itu, maksudnya air untuk mandi jenabat, itu minal ma', itu disebabkan dari air, maksudnya dari air mani. Artinya air mani, al-ma' yang kedua ini adalah air mani, itu menyebabkan adanya al-ma' yang pertama, yaitu mandi jenabat. Sehingga kalau keluar mani, maka harus mandi janabah. Ya. Tapi para ulama mengatakan li syahwatin, ya, karena keluarnya itu karena syahwat. Sehingga kalau tidak karena syahwat, maka tidak wajib mandi janabah. Dan itu memang ada dasarnya dari riwayat-riwayat yang lain. Kemudian dalil yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ini riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan minal madhi, dari sebab keluarnya madi, al-wudu, itu wajib berwudu. Artinya madi itu membatalkan wudu. Wa minal mani, dan dari sebab keluarnya mani, il-ghuslu, itu adalah wajib mandi janabah. Jadi madi itu adalah termasuk hadas yang kecil, sehingga mewajibkan wudu saja. Tapi kalau mani ini termasuk hadas yang besar, sehingga menyebabkan wajib mandi janabah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan derajatnya adalah sahih. Dan kemudian masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, wabil tiqa'il khitanaini walau lam yunzil. Wajib mandi apabila mengumpuli istri meskipun tidak keluar mani. Iltiqa artinya adalah bertemu, al-khitanaini, 2 khitan, yaitu 2 kemaluan. Kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Tapi yang dimaksud bertemu antara 2 kemaluan ini maksudnya adalah ketika sudah betul-betul masuk.
Jadi kemaluan suami masuk kepada kemaluan istri. Nah, ketika masuk itu dan ujung dari kemaluan itu sudah tidak terlihat, maka itu menyebabkan wajib mandi janabah. Meskipun tidak keluar maninya. Ini dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabarani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza taqaw apabila telah bertemu al-khitanani dua kemaluan, wa ghabat dan telah lenyap al-hasyafatu." Al-hasyafah ini adalah ujung dari kemaluan laki-laki. Faqad wajaba maka sungguh telah wajib al-ghuslu mandi janabah. Anzala baik dia itu mengeluarkan mani am lam yunzil ataupun tidak mengeluarkan mani. Ini hadis riwayat Tabarani di dalam kitab Al-Awsat, hadisnya hasan. Dan permasalahan ini memang termasuk permasalahan yang diperdebatkan para ulama. Ulama yang pertama mengatakan mengumpuli istri kalau sudah sampai masuk maka itu menyebabkan wajib mandi, keluar mani atau tidak. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wajibnya mandi itu hanya ketika keluar mani saja. Sehingga kalau tidak keluar mani, maka meskipun mengumpuli istri, maka tidak menyebabkan mandi janabah. Ya. Manakah di antara dua pendapat ini yang benar? Tentu saja adalah pendapat yang pertama. Karena di sini nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anzala am lam yunzil. Ini yang ngomong Nabi, sehingga harus dipercaya. Jadi Nabi mengatakan keluar mani atau tidak itu wajib mandi, wajibal ghusl. Nah pertanyaannya, Nabi sudah mengatakan seperti ini. Kenapa muncul pendapat yang kedua yang mengatakan kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi? Jawabnya adalah karena pendapat yang kedua ini belum mendengar hadis ini. Jadi termasuk yang mengatakan pendapat yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya. Tapi meskipun paling banyak hadisnya, ternyata juga masih ada hadis-hadis Nabi yang belum sampai ke telinga beliau. Sehingga Abu Hurairah pernah berfatwa. Pokoknya kalau ngumpuli istri, belum keluar maninya, maka nggak wajib mandi. Nah, ketika disampaikan kepada Abu Hurairah bahwasanya Nabi sudah pernah bersabda seperti ini, maka beliau kemudian rujuk dan meninggalkan fatwanya yang pertama. Ya sudah, kalau Nabi mengatakan begitu, berarti wajib untuk mandi. Maka hadisnya memang ada, ya, bahwasanya bahwasanya mandi itu adalah disebabkan ketika keluar mani saja, itu memang hadisnya ada, tapi sudah dimansuh alias sudah tidak terpakai lagi. Yang terpakai adalah hadis. Karena kalau ada dua hadis yang bertentangan, kemudian tidak bisa dikompromikan, maka harus diambil salah satu dari dua hadis itu. Nah, termasuk antara kasus ini termasuk yang tidak bisa dikompromikan. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang kedua ini sebagai penasakh atau sebagai penghapus bagi hadis yang pertama. Ya, maka otomatis tidak bisa dikompromikan, harus diambil salah satunya, yaitu hadis yang lebih terakhir, yang merupakan penasakhnya. Maka perselisihan pendapat di antara para ulama itu tidak usah kita gubris dalam masalah ini, karena mereka menyelisihi itu hanya karena belum mengetahui ilmunya saja, ya belum sampai hadisnya kepada mereka. Masalah yang ketiga, wajibu bil haid, wajib mandi setelah haidnya selesai. Nah, ini berarti khusus bagi kaum perempuan saja, ya, karena yang mengalami haid hanya kaum perempuan. Adapun dalilnya diriwayatkan oleh Imam 4. Imam 4 itu maksudnya adalah imam-imam yang mempunyai kitab-kitab sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Ya, 4 kitab sunan. Bukan Sunan Kalijogo, ya, beda lagi. Ya. Sunan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahiyudi sittata ayyamin aw sabata ayyam. Silahkan Anda, wahai sahabat, ini adalah sahabat perempuan yang diajak bicara oleh Nabi, kamu mengalami masa haid itu 6 hari atau 7 hari. Artinya sesuai kebiasaanmu berapa? Fi ilmillah, di dalam ilmu Allah. Tsumma ightasili, kemudian mandilah engkau. Jadi kalau sudah selesai haidnya 6 hari atau 7 hari, kemudian mandilah. Nah, di sini ightasili adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mempunyai sebuah kaidah, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Ini berarti orang yang haid kalau sudah selesai haidnya maka wajib untuk mandi. Dan ini derajatnya hasan. Ya. Dan memang hadis-hadis yang kita tampilkan di sini semuanya adalah derajatnya sahih atau hasan. Kalau dhaif pasti nanti akan saya sampaikan derajatnya dhaif. Masalah yang keempat, wajibu bin nifas. Wajib mandi setelah nifas seorang perempuan selesai. Jadi hukumnya nifas disamakan dengan haid. Kalau haid itu selesainya harus diakhiri dengan mandi, demikian juga nifas selesainya diakhiri dengan mandi. Kemudian nifas itu maksimalnya adalah 40 hari. Dan nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan anak. Itu namanya nifas.
Setelah melahirkan anak, kemudian keluar darah selama 40 hari. Nah, ini namanya adalah darah nifas. Kalau seandainya seseorang itu keluar darahnya hanya 20 hari saja, setelah itu hari yang ke-21 sudah selesai darahnya, maka berarti nifas.